Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Fidrianingsih. Dan seperti biasa kita masih akan bincang-bincang lagi seputar masalah UT. So, bagi teman-teman yang penasaran info apa aja sih yang bakal diupdate setiap minggunya seputar masalah UT, silakan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mensubscribe channel ini. Baiklah, bicara seputar masalah OSMB dan PKBJJ sepertinya nggak ada habis-habisnya ya. Ini sudah keempat kalinya saya membuat video Frequently Asked Questions seputar OSMB dan PKBJJ. Setiap hari saya selalu kebanjiran pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah saya bahas. Dan kenapa selalu saya buat di dalam sebuah video Frequently Asked Question? Supaya nanti teman-teman lain yang punya pertanyaan yang sama dengan yang saya bahas kali ini bisa terbantu melalui video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah teman-teman, hari ini saya punya 6 pertanyaan baru yang akan saya bahas di dalam video ini. 5 diantaranya membahas masalah OSMB dan PKBJJ, sedangkan yang satunya lagi membahas masalah workshop tugas dan klinik ujian. Kira-kira apa aja isi pertanyaannya? Silahkan ikuti penjelasan saya hingga akhir video ini ya. Baiklah, kita bahas dulu pertanyaan yang pertama. Setelah kita melakukan registrasi mata kuliah, namun kita tidak mendapatkan informasi mengenai OSMB dan juga PKBJJ, apa yang harus kita lakukan? Apakah untuk menjadi peserta OSMB dan PKBJJ ini kita harus mendaftar melalui link tertentu? Baiklah. Jadi, kalau seandainya teman-teman sudah selesai melakukan pembayaran lip registrasi mata kuliah, berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengakses kalender akademik UT. Di sana yang harus teman-teman cari adalah informasi mengenai jadwal pelaksanaan OSMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian. Oke. Setelah teman-teman melihat perkiraan jadwalnya, langkah selanjutnya adalah mengunjungi website UPBJJ masing-masing. Kalau teman-teman tidak tahu alamat website UPBJJ-nya, silakan nanti japri saya melalui kolom komentar, nanti saya kirimkan linknya ya. Kemudian beberapa UPBJJ ternyata ada yang nggak aktif di websitenya. Artinya informasi-informasi yang ada di website tersebut kurang update. Nah, biasanya UPBJJ yang seperti ini mereka akan lebih aktif di akun sosial media resminya. Jadi, berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mencari akun sosial media UPBJJ masing-masing. Teman-teman pasti punya dong akun sosial media, punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, ya kan? Nah, nanti silakan aja cari salah satu di akun sosial media tersebut, alamat akun sosial media UPBJJ-nya masing-masing. Nanti di-follow ya, biasanya informasi OSMB dan PKBJJ pasti akan diupdate di sana. Berikutnya bagaimana harus mendaftar melalui link, itu terserah kepada UPBJJ-nya masing-masing. Ada yang langsung melampirkan informasi lengkap mengenai pelaksanaan OSMB dan PKBJJ di halaman websitenya. Ada yang memberikan link akses ke alamat tertentu dan ada juga mungkin yang meminta mahasiswa untuk mendaftar melalui link yang diberikan. Silakan nanti diikuti saja instruksinya karena setiap UPBJJ itu punya instruksi dan regulasinya masing-masing. Berikutnya pertanyaan yang kedua, apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti OSMB Luring atau tatap muka? Nah, untuk OSMB Luring atau tatap muka, informasinya juga bisa dilihat di website UPBJJ masing-masing atau di akun sosial medianya ya. Kira-kira apa sih yang direkomendasikan untuk dibawa selama kegiatan OSMB ataupun PKBJJ tersebut. Secara umum, saya merangkumnya menjadi 2 hal yang penting banget. Yang pertama, dari segi pakaian. Oke. Dari segi pakaian, biasanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan OSMB dan PKBJJ ini disarankan memakai pakaian hitam putih.
putih untuk atasan, kemudian hitam untuk bawahan. Nah, minimal kalau nggak punya warna hitam yang berwarna gelap deh ya. Kemudian yang kedua, alat tulis. Alat tulis ini nanti digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama kegiatan OSMB dan PKBJJ tersebut. Kemudian yang kalau teman-teman punya laptop di rumah yang bisa dibawa, silahkan dibawa. Kalau sewaktu-waktu nanti ada kegiatan yang berhubungan dengan mengakses layanan-layanan tertentu, maka bisa langsung praktik ya. Nah, kalau biasanya di kegiatan PKBJJ itu mahasiswa akan disarankan untuk membawa laptop untuk mengakses fasilitas-fasilitas online yang ditawarkan oleh UT. Jadi itu aja ya. Yang ketiga, teman-teman mungkin bisa menyiapkan pertanyaan juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang benar-benar pengen ditanyain dari sekarang udah penasaran gitu. Nah, siapkan dulu pertanyaannya. Nanti silakan ditanyakan pada hari pelaksanaan OSMB dan PKBJJ. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya bagus banget sekaligus bisa menjadi informasi juga buat teman-teman yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah OSMB dan PKBJJ ini harus bayar? Oke, karena ternyata ada teman kita yang diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi untuk mengikuti kegiatan OSMB ini. Katanya untuk OSMB luring ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, kegiatan OSMB itu tidak dipungut biaya apapun sama sekali, karena biaya untuk kegiatan OSMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian, bahkan hingga nanti sampai teman-teman mengikuti UAS, teman-teman tidak akan dikenakan biaya apapun, kecuali untuk mata kuliah ulang. Kenapa? Karena seluruh biaya-biaya ini itu udah tercover di dalam uang kuliah tunggal yang teman-teman bayarkan pada saat registrasi mata kuliah. Jadi nominal yang tertera dalam LIP-R itu adalah uang kuliah yang sudah mengcover seluruh kegiatan selama 1 semester termasuk OSMB dan PKBJJ. Jadi kalau seandainya teman-teman mendapat informasi meminta transferan sejumlah uang, itu saya pastikan bukan UT, dan please jangan sekali-sekali melakukan transfer ini ya. Oke, kalau teman-teman nggak bisa mengikuti kegiatan OSMB-nya saat ini, nggak perlu minta bantuan joki segala macam. Silakan nanti diikuti saja di semester depan atau semester-semester berikutnya lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apakah kegiatan OSMB sama PKBJJ ini boleh kita ikuti secara online? Ya, bicara soal boleh atau nggak boleh, itu sebenarnya kembali lagi ke UPBJJ masing-masing. Ya, kalau seandainya UPBJJ menyarankan atau sudah menentukan kita di lokasi tertentu, berarti memang kita harus mengikuti kegiatan tersebut di lokasi tertentu. Ya, kalau misalnya ditanya boleh online nggak? Kalau saya jawab boleh, berarti nanti ujung-ujungnya pasti dong semuanya pengen online, ya kan? Kalau semuanya pengen online, nanti peserta offline-nya siapa? Oke ya. Jadi, kenapa di UT itu ada kegiatannya yang dilaksanakan secara online dan juga secara offline? Ini sepertinya teman-teman sudah di dalam mindsetnya semua di UT itu serba online ya, padahal dalam hal-hal tertentu itu UT masih memberlakukan kegiatan secara tatap muka, termasuk kegiatan OSMB dan PKBJJ ini. Kenapa? Karena kegiatan OSMB dan PKBJJ ini dirasa lebih efektif jika dilaksanakan secara tatap muka. Dan kenapa ada online? Ini sebenarnya terpengaruh karena adanya masalah pandemi COVID-19 kemarin. Jadi memang selama 3 tahun belakangan itu apa-apa kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara online. Tapi sekarang kita kan udah kembali ke situasi normal lagi ya. Nah, jadi beberapa kegiatan itu sudah mulai dilaksanakan seperti sebelumnya. Jadi kalau dulu-dulunya itu memang kegiatan OSMB dan PKBJJ lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka. Nah, jadi
kalau misalnya teman-teman ikutnya daring itu boleh sah-sah aja sih gitu. Silakan nanti dicek aja linknya di daftar OSMB sama PKBJJ ada nggak kegiatannya secara daring. Kalau misalnya ada ya udah ikuti aja, terus pastikan teman-teman mengisi absensi, dan juga kalau ada disuruh mengerjakan kuis di LMS kerjakan gitu supaya nanti teman-teman bisa mencetak sertifikat. Berikutnya, ada lagi pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengikuti kegiatan OSMB saat ini, entah karena lokasinya jauh, entah karena ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan, boleh nggak sih teman-teman ngerjain tugasnya dulu, tapi OSMB sama PKBJJ-nya kapan-kapan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya dulu, tujuannya mengerjakannya untuk apa? Kalau misalnya tujuan teman-teman untuk belajar aja, untuk latihan aja, sekalian untuk merecall pemahamannya tentang UT, ya sah-sah aja sih. Kalau misalnya bisa, why not? Kerjain aja gitu. Tapi kalau niatnya untuk mencicil biar besok nggak berat lagi, itu saya pikir ya percuma aja gitu. Karena kuis ataupun kegiatan-kegiatan tertentu yang diminta selama kegiatan OSMB sama PKBJJ itu satu paket dengan kegiatan tersebut. Artinya apa? Walaupun teman-teman ngerjainnya sekarang, tapi teman-teman nggak mengikuti kegiatannya, nggak ngisi absensinya, teman-teman nggak akan dapat sertifikat gitu ya. Terus kalau teman-teman ikuti di semester berikutnya, itu bakalan disuruh lagi ngerjain tugasnya. Berikutnya pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima ini, Kak, boleh nggak sih kalau kita itu cuma ngikutin kegiatan OSMB aja, tapi PKBJJ-nya enggak? Oke, saya ingatkan lagi ya, OSMB sama PKBJJ itu adalah 2 in 1 ya, dia sepaket harusnya ya. Kenapa? Karena kegiatan OSMB dan PKBJJ ini dia beda fungsi loh gitu. Jadi memang seharusnya keduanya harus diikuti mahasiswa. Nah, supaya walaupun nanti sertifikat yang diterbitkan bisa pisah ya, ada sertifikat OSMB, ada sertifikat PKBJJ. Nah, kedua sertifikat ini nantinya akan dimuat di dalam SKPI, surat keterangan pengantar ijazah. Jadi, di dalam surat keterangan pengantar ijazah itu akan diinput yang namanya EKBM, di mana EKBM ini diperoleh dari kegiatan OSMB dan PKBJJ yang teman-teman ikuti. Nah, jadi teman-teman, menurut saya pribadi, memang sebaiknya diikuti kedua kegiatan ini. Cuman kalau teman-teman nggak bisa mengikutinya di semester ini nggak masalah. Silahkan diikuti aja dulu kegiatan OSMB-nya kalau seandainya memang OSMB yang bisa teman-teman ikuti semester ini. Sedangkan untuk PKBJJ-nya nanti aja di semester depan atau semester-semester berikutnya, nggak masalah ya. Pokoknya pastikan teman-teman at least memiliki 2 sertifikat tersebut, yaitu sertifikat OSMB sama PKBJJ. Sedangkan untuk workshop, tugas, dan klinik ujian itu sifatnya opsional aja. Berikutnya pertanyaan yang ke-6, sekaligus pertanyaan terakhir kita. Ini soal workshop tugas dan klinik ujian. Nah, pertanyaannya, apakah workshop tugas dan klinik ujian ini harus kita kerjakan secara mandiri? Kemudian bagaimana sih cara mengaksesnya? Dan pelaksanaannya kapan? Oke. Nah, seperti yang saya jawab di pertanyaan yang pertama, cara mengaksesnya ya lihat dulu kapan jadwalnya, lihat dulu di kalender akademik UT. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya ya sama kayak OSMB dan PKBJJ ya. Jadwalnya nanti akan di-upload sama UPBJJ masing-masing. Kemudian setelah jadwalnya di-upload, nah nantinya teman-teman akan dikasih tahu tuh kira-kira kalau mau jadi apakah nanti memang daftar pesertanya langsung di-update-kan oleh UPBJJ-nya atau enggak, ataukah harus mendaftar dulu di link tertentu. Itu tergantung kebijakan dari UPBJJ masing-masing ya. Silakan ikuti aja prosedurnya nanti. Pokoknya caranya seperti itu. Berbagai hal yang berhubungan dengan OSMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian itu akan diupdate oleh UPBJJ masing-masing. Nah,
Bagaimana pelaksanaannya? Apakah secara mandiri? Enggak. Pelaksanaannya bisa jadi dilaksanakan secara online, bisa juga dilaksanakan secara offline. Kalau misalnya dilaksanakan secara online, itu biasanya admin UPBJJ akan memberikan alamat link untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sementara kalau misalnya pelaksanaannya secara offline, nah biasanya di dalam informasi tersebut sudah ada list lokasinya dan juga list lokasi yang bisa teman-teman kunjungi. Jadi apa inti dari pembahasan frequently asked question kita kali ini? Kegiatan OSMB dan PKBJJ itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru tanpa terkecuali. Cuman dalam beberapa kondisi, kalau seandainya tidak bisa mengikuti salah satu atau kedua kegiatan ini saat ini, teman-teman bisa mengikutinya di semester depan tanpa mempengaruhi kegiatan perkuliahan. Sedangkan untuk workshop tugas dan klinik ujian, jadwalnya biasanya dilaksanakan setelah kegiatan OSMB dan PKBJJ. Dan bagaimana cara mengakses kegiatan OSMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian adalah dengan mengecek perkiraan jadwal di kalender akademik, mengunjungi website UPBJJ, dan juga memfollow akun sosial media resmi UPBJJ masing-masing. Oke teman-teman, sekian informasi untuk hari ini. Jika menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.